si Tantawan. Jadi si Tantawan ini si Tantawan oh bukan Titawan, Tantawan kan? Ya bener kan? Di saat Sawadika everyone, welcome to channelnya Gina, channel tergada-gada yang pernah eksis di muka bumi. Dan kalau kalian baru di channel ini, aku harap kalian untuk tekan tombol subscribe-nya sekarang. Udah, kayaknya harus mundur deh, mau kamu kelihatan besar. Di video kali ini aku bakal ngasih kalian 5 rekomendasi Thai series, 5 aja gak usah banyak-banyak biar durasinya gak panjang. Karena aku juga malas buat ngedit video kalau durasinya kepanjangan. Ngeditnya juga butuh waktu yang lama soalnya. Sebelum lanjut aku cuma mau kasih tau kalian kalau aku ini goblok dalam hal berkata-kata. Aku juga bukan tipikal orang yang cerewet. Jadi mohon maaf kalau misalnya sinopsis atau review yang aku kasih ke kalian tuh kurang ngena di mau soge. Oke, langsung aja ke series yang pertama. Series yang pertama The Great Man Academy. Untuk tahun rilis, genre, dan jumlah episodenya bisa kalian baca di sini. Nah, cast-nya ada newbie NK48, James, Jailer, Parit, Kaptan, Porsche, Ter, Jackie, Bam, Bom, Frank. Wow, sebanyak itu guys. Series ini bercerita tentang seorang cewek yang bernama Love yang diperankan sama newbie NK48 yang tinggal di sebuah gubuk di tengah hutan yang jaraknya tuh nggak jauh dari sekolah khusus cowok yang bernama Great Man Academy. Nah, si Love ini bucin level akut alias sudah bucin mampus sama seorang cowok yang namanya Wia yang diperankan oleh Parit yang merupakan cowok top yang diberi julukan The Greatest di sekolah itu. Terus keajaiban pun terjadi saat Love ngebantuin unicorn yang terluka, dan si unicorn itu ngasih Love satu permintaan untuk bisa dikabulkan sama si unicorn. Jadi si Love ini membuat permohonan agar cintanya terwujudkan. Secara mengejutkan, si unicorn malah mengubah si Love ini jadi cowok. Walaupun bingung, si Love memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa masuk ke dalam sekolah Great Man Academy tadi dengan harapan bisa ngedeketin Wia. Sebenarnya aku gak mau masukin series BL ke dalam rekomendasi ini karena ya seperti kalian tahu sendiri kalau itu tuh bertentangan sama norma-norma yang ada di Indonesia. Tapi menurut aku series yang satu ini tuh pengecualian karena semuanya tergantung dari cara pandang kalian. Kalau kalian melihatnya sebagai BL ya BL, kalau enggak ya berarti enggak. Jadi gini loh, series ini tuh menceritakan tentang cewek yang karena suatu keajaiban bisa berubah menjadi cowok. Tapi pada dasarnya dia tetap cewek kan. Ya walaupun mungkin ada beberapa adegan romance saat Love pakai tubuh cowoknya. So if you are a homophobic, aku nggak nyaranin untuk nonton series ini. Ya karena aku juga sebenarnya malas mikir, tolong komen untuk memberi aku sedikit pencerahan. Lanjut ke series nomor 2, ada The Gifted. Series ini rilis tahun 2018 berjumlah 13 episode. Genrenya science fantasy dan suspense. Kalau cast-nya sendiri ada Nanon, Chimon, Gan, Jen, Lily, Fiat, Sing, dan Wimek. Series ini berpusat pada cerita di sekolah Rita High School yang mana mempunyai program khusus untuk anak-anak berbakat yang disebut The Gifted. Yang untuk masuk ke dalam kelas ini sendiri tuh nggak gampang alias butuh untuk lulus tes terlebih dahulu. Semua orang di sekolah itu pengen masuk ke dalam kelas itu karena siswa dalam kelas tersebut itu mendapat perlakuan istimewa dari sekolah seperti istirahat lebih awal, ngambil makanan lebih awal di kantin, bisa seenaknya pakai fasilitas sekolah, bisa bergaya apapun, dan masih banyak lagi. Terus suatu hari, Peng yang diperankan oleh Nanon yang berasal dari kelas terendah secara mengejutkan lulus tes untuk bisa masuk ke dalam kelas The Gifted. Hal ini pun membuat para siswa yang masuk dalam program itu menjadi kebingungan sampai mereka sadar kalau program The Gifted ini adalah program untuk melepaskan potensi dalam diri mereka. Yang seru dari series ini karena mereka berusaha untuk mengungkapkan rahasia tersembunyi dari pihak sekolah. Series ketiga ada My Little Boy. Untuk genre, jumlah episode, dan tahun rilis kalian bisa baca di sebelah sini. Cast dari My Little Boy ada Taneng, Nanon, Mildy, Bel Sanyawa, Shimon, ada Top Tape juga, ada White, ada siapa lagi ya yang satu ya? Aku nggak tahu yang satunya siapa. Oke, lupakan. Jadi ini tuh series garapan Pichem. Kalian tahu Pichem kan? Tahu kan? Bener-bener deh kalau nggak tahu. Series ini tuh lebih ke kisah cinta monyet ya sebenarnya, kayak puppy love gitu. Seriesnya juga lucu, kocak, gemesin lah pokoknya.
Series ini bercerita tentang Belle, seorang cewek kelas 3 SMA yang udah terkenal banget dengan kecantikannya di sekolahnya. Sedikit gue jelasin, jadi sekolah mereka itu adalah sekolah SMA dan SMP yang disatuin gitu loh. Kayak SMP, SMA tuh seatap, ngerti gak sih? Jadi walaupun Belle ini udah cantik banget, tapi kecantikan itu kayak gak mempan di mata S yang diperankan oleh Nanon. S ini adalah adik kelasnya Belle yang masih kelas 3 SMP, yang taunya cuma sepedaan, main bola, dan baca komik. Kayak bocah SMP pada umumnya lah. Yang lucu dari series ini adalah perjuangan Belle yang dibantu oleh dua temennya buat ngedapetin S. Untuk season 2-nya aku nggak mau ngasih sinopsis atau apalah itu, biar kalian sendiri yang nonton, aku nggak mau ngasih spoiler. Series yang keempat, Happy Birthday. Series ini rilis tahun 2018, berjumlah 13 episode. Castnya ada Mile, Put, Hem, Jan, Shimon, dan Cluster. Series ini bercerita tentang Tanam yang diperankan oleh Mild yang bunuh diri di saat adiknya dilahirkan dan gak ada yang tahu apa alasan Tanam untuk bunuh diri. Kejadian ini pun membuat ayah Tanam merasa sangat terpukul karena Tanam meninggal di hari yang sama dengan kelahiran Tonmai yang diperankan oleh Pem. Inilah penyebab tidak ada pesta di tiap ulang tahunnya, bahkan ayahnya pun tak pernah memberi selamat kepadanya. Namun, di ulang tahun yang ke-17 tahun, dia pun mendapat hadiah dari ayahnya, yaitu kamar Tanam yang udah lama dikunci. Hal ini membuat Tonmai merasa sangat senang karena ayahnya yang selama ini bersikap dingin kepadanya akhirnya memberikan hadiah ulang tahun untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saat dia membersihkan kamarnya, tiba-tiba dia melihat hantu kakaknya. Wait guys, ini bukan cerita horor. Setelah Tonmai bertemu dengan hantu kakaknya, satu persatu fakta dan misteri pun mulai terungkap, semakin merumit dan penuh konflik. Tanam ternyata diam-diam mau nyimpan sebuah kebohongan. Jadi kalau kalian pengen refreshing dan pengen banget nangis, ya guys, refreshing aku nangis karena aku orang yang gak gampang nangis. Jadi dengan cara nonton seri sedih tuh bisa nenangin perasaan aku. Ada yang sama? Jadi kalau kalian pengen banget nangis dan gak tahu caranya, aku saranin buat nonton series ini. Gak bohong guys, kalian bakal nangis kenceng banget, aku jamin. Yang aku suka dari series ini adalah karena series ini tuh bisa membuat kita melihat arti keluarga tapi dari perspektif yang lain. Terus juga series ini juga bisa membuat kita sadar apa dampak bunuh diri itu bagi orang-orang yang ditinggal. Finally kita ada di series yang terakhir, ada My Ambulance. My Ambulance. Series ini rilis pada tahun 2019 berjumlah 16 episode. Genre komedi, romance, medical, drama, and fantasy. Castnya ada Dawika, Sani. Ini aku sopan gak sih nggak manggil Pi? Kok baru nyadar sekarang ya? Dari tadi aku nyebut nama doang. Bukan orang dikenal juga kan ya? Jadi nggak apa-apa. Lanjut, ada Dawika, Sani, Sky, Tanang. Bentar, aku lihat contekan dulu. Bang, Pon, Gilkin, Pipi, Pawina, Top, Bright, dan Sanyawa. Bright! Ah iya, ada Bright di sini. Semua series yang aku sebutin sebelumnya kan series anak sekolahan kan ya. Nah, series ini tuh aku cinta banget sumpah. Karena selain karena aku bucin sama genre fantasi, series ini tuh OST-nya nggak ada yang jelek, semuanya enak-enak lagunya. Ya, Gridman Academy juga OST-nya bagus-bagus sih sebenarnya. Pokoknya kalau soal musik aku pribadi suka sama nada musik. Tapi sayangnya untuk series nada tuh nggak nyediain subtitle. Jadi untuk My Ambulance dan Gridman Academy aku kasih link unofficial ya guys ya. Oke, lanjut. Jadi series ini bercerita tentang Peng yang diperankan oleh Sani yang sudah berpacaran selama 15 tahun dengan Tantawan yang diperankan oleh Dawika. Jadi si Tantawan ini punya kekuatan magis yang mana bisa membuat sebuah portal agar bisa dilalui oleh Peng untuk ketemuan sama dia. Jadi ketika Tantawan butuh bantuan atau mungkin dalam bahaya, dia bakal pakai kekuatan ini agar Peng bisa langsung datang padanya ke ambulans. Dan kekuatan Tantawan ini cuma berlaku sama Peng yang mereka yakini disebabkan oleh rasa cinta Tantawan. Terus suatu hari mereka mengalami kecelakaan yang membuat Tantawan lupa ingatan, dan kebenaran dari insiden itu pun disembunyikan dari Tantawan. Ini juga yang akan jadi misteri dalam series ini. Selain itu juga ada anak magang yang bernama Shalam yang diperankan oleh Sky yang menggetarkan perasaan Tantawan. Kekuatan Tantawan pada Peng pun mulai melemah dan di saat yang bersamaan kekuatan Tantawan bekerja pada Shalam. Inilah yang membuat pertanyaan besar, apakah
Tante Awan jatuh cinta pada Shalem. Di saat itu juga Peng bertemu perempuan baru yang bernama Bami yang diperankan oleh Taneng, yang melamar menjadi sopir ambulans di rumah sakit itu karena pengen ngegebetin Peng. Nah, itu dia 5 rekomendasi Thai series yang seru buat ditonton. Link buat nontonnya juga udah aku kasih di description box, make sure you check it. Ada yang sub English dan ada juga yang sub Indo. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe-nya, like, dan komen. Follow Instagram dan Twitter aku juga. Terus, yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan stay positif ya. So, dadah!